Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Hairani. Di sini saya akan menjadi penyaji pertama. Kemudian teman-teman saya yang bernama Nuraini yang akan menjadi penyaji kedua, dan Amelia Putri yang akan menjadi penyaji ketiga. Di sini kami akan mempresentasikan tentang perdagangan tekstil konglomerasi raksasa Cina. Industri tekstil Cina. Industri tekstil di Cina adalah yang terbesar di dunia dalam produksi dan ekspor secara keseluruhan, sehingga meraih peringkat nomor 1 dalam ekspor tekstil di dunia. Tiongkok mengekspor tekstil sebesar 118,5 bilion US dollar dan pakaian sebesar 157,8 bilion US dollar pada tahun 2018 sesuai dengan laporan tahun 2019 dari World Trade Organization atau yang disebut juga World Trade atau WTO. Dapat dilihat dari data tersebut bahwa Cina menduduki peringkat pertama pengekspor tekstil di dunia pada tahun 2018 dengan 118,5 bilion US dollar dan hampir mendekati 12% dari pengekspor tekstil di dunia. Kemudian dari tabel tersebut dapat kita ketahui bahwa setiap 5 tahun mulai dari tahun 2000 terjadi kenaikan dalam ekspor dan impor tekstil di Cina, di mana pada tahun 2000 yaitu 10,3% menjadi 20,2% pada tahun 2005. Dan pada tahun 2005 meningkat lagi pada tahun 2010 menjadi 30,4% dan pada tahun 2018 terjadi penaikan menjadi 37,6%. Dari data tersebut dapat kita lihat bahwa Cina menduduki peringkat pertama dalam pengekspor pakaian di dunia pada tahun 2018 dengan 157,8 bilion US dollar dan 15% dari pengekspor pakaian di dunia. Kemudian dari tabel ini dapat kita ketahui bahwa setiap 5 tahun mulai dari tahun 2000 terjadi kenaikan dan penurunan dalam ekspor dan impor pakaian di Cina, di mana pada tahun 2000 yaitu 18,2% menjadi 26,6%, pada tahun 2005 meningkat lagi pada tahun 2010 menjadi 36,6%, dan pada tahun 2018 terjadi penurunan menjadi 31,3%. Sejarah perdagangan tekstil Cina. Industri ini mulai tumbuh pada pergantian abad ke-20, hingga produksi benang kapas mencapai sekitar 20% dari total output industri modern Tiongkok pada abad itu. Didorong oleh Perang Dunia Pertama, industri ini berkembang pesat hingga didepresi di tahun 30-an. Karena impor barang-barang manufaktur barat berhenti selama Perang Dunia Pertama, industri kapas di Cina dan Jepang berkembang pesat untuk memenuhi kebutuhan di Asia. Pada tahun 1920-an, Jepang menjadi pemasok utama mesin dan beberapa mulai dibangun di Cina juga, sehingga membangun industri peralatan mesin tekstil yang akhirnya akan tumbuh cukup banyak untuk memasok negara-negara tetangga juga. Ketika Cina memasuki World Trade Organization pada tahun 2001, negara-negara lain tidak mengantisipasi bahwa ekspor tekstil akan melonjak, di mana hal itu akan disebabkan oleh Cina. Menjelang 2003, Cina membukukan 17% tekstil dunia, tetapi ini hanyalah sebuah awal. Baiklah, berikutnya akan dipresentasikan oleh teman saya, Nuraini. Perdagangan tekstil Cina menembus pasar global. Industri tekstil Cina telah mengalami perubahan besar pada dekade terakhir. Industri tekstil Cina secara bertahap telah menyebar ke negara-negara lain dengan biaya produksi, sehingga menjadi pengekspor di seluruh dunia yang distribusi geografisnya terbatas. Diperkirakan bahwa ketika pembatasan kuota jumlah barang ekspor dari Cina dan negara-negara berikutnya dicabut pada tahun 2005 lalu, China dan India akan mendominasi perdagangan di pasar tekstil dan pasar pakaian global. Pangsa pasar Cina dalam produksi tekstil dunia telah tumbuh menjadi 145 miliar lembar pada tahun 2004. Negara Cina mengambil keuntungan dari penguatan kuota
Perindustrian Cina telah menunjukkan reputasi andal untuk memberikan keuntungan, tidak seperti beberapa negara. Selanjutnya, mengapa Cina unggul dalam persaingan harga produk? Ada 8 dorong ekonomi utama dari negara harga Cina dan memberikan perbedaan yang relatif besar terhadap keuntungan Cina. Di antaranya yaitu rendah, pembajakan dan pemalsuan, peraturan kesehatan untuk selamat kerja, kelemahan regulasi penegakan lingkungan, subsidi ekspor, pengelompokan jaringan industri, peran katalis investasi pabrikan langsung atau foreign direct investment, dan yang terakhir yaitu mata uang undervalued secara kronis. Kemudian, apa strategi Cina untuk menjadi penguasa persaingan? Salah satu dari strategi Cina untuk menjadi bisa bersaing dan menguasai perdagangan internasional adalah dengan menjaga nilai tukar yuan tetap lemah. Semakin lemah yuan, maka semakin murah harga. Pemerintah Cina melakukan berbagai intervensi untuk menjaga agar nilai tukar yuan tidak kuat, tapi juga tidak lemah. Sebab jika tidak terlalu lemah, perekonomian dalam negeri Cina juga akan cara pemerintah Cina untuk menjaga yuan agar tetap lemah adalah dengan cara mencari yuan sebanyak-banyaknya lalu membeli dolar. Dolar yang dibeli itu tidak disimpan dalam bank, tapi dipinjamkan ke Amerika Serikat dengan membeli surat utang bernama Treasury Securities yang dikeluarkan oleh pemerintah Serikat. Kemudian perusahaan tekstil ekspor. Salah satu perusahaan tekstil Cina yang berhasil menembus pasar global yaitu SCL Group. SCL Group adalah membuat baju tenun terbesar di dunia, memproduksi sekitar 100 juta kemeja setiap tahun. Sebagian besar fasilitas manufaktur perusahaan ini berada di Cina. Perusahaan ini juga mempunyai fasilitas lain di negara-negara lain di Asia seperti Malaysia, Sri Lanka, dan Vietnam, termasuk juga Mauritius. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Maya Putri. Di sini saya bakal lanjutin materi dari apa yang sebelumnya dikatakan oleh teman-teman saya. Di sini saya bakal melanjutkan materi tentang perdagangan tekstil Cina ke pasar Indonesia. Di mana awal masuk perdagangan tekstil Cina ke pasar Indonesia ini karena adanya perjanjian perdagangan bebas. Salah satunya ada ACFTA atau ASEAN Chinese Free Trade Area, di mana Cina ini mampu menembus pasar global dan menjadi konglomerasi Cina yang mampu memenangkan pasar di hampir sebagian besar negara tujuan ekspansi bisnisnya. Dikarenakan barang produksi mereka itu bisa dibilang jauh lebih murah dibandingkan produksi negara sendiri. Maksudnya di sini produksi negara sendiri itu kayak barang Cina itu jauh lebih murah dibandingkan barang yang diproduksi di negara Indonesia. Dan Cina juga diduga melakukan underinflation yang merupakan upaya memanipulasi nilai faktur dan menurunkannya dari nilai asli untuk menghemat biaya masuk dan pajak. Ini saya kutip dari kata ekonom senior Indef, yaitu Faisal Basri. Selanjutnya, akibatnya terjadi kebanjiran impor dari Cina. Di industri tekstil dan produk tekstil atau TPT tidak bisa terserap pasar lokal lagi. Kondisi industri TPT yang lesu juga diungkapkan oleh Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia atau API DKI Jakarta, Pak Irwandi dan Raja Basa. Ini itu berdasarkan informasi yang disampaikan oleh anggotanya. Benang dan kain impor murah membanjiri pasar sehingga penjualan mereka menurun. Bisa dilihat ini adalah grafik ekspor impor TPT, di mana pertumbuhan ekspor impor dan raca perdagangan tekstil dan produk tekstil atau TPT-nya dari tahun 2008 hingga 2018. Bisa dilihat sendiri, ini impornya itu jauh lebih banyak dibandingkan ekspornya. Dari tahun ke tahun, memang grafiknya turun dulu, tapi tetap kelihatan di sini bahwa impornya itu jauh lebih banyak dibandingkan ekspornya. Selanjutnya, dampak melonjaknya ekspor tekstil dari Cina terhadap pasar global. Banyak negara berkembang takut bahwa mereka kehilangan pangsa pasar yang besar oleh Cina karena dapat dibayangkan bahwa hal ini bisa melumpuhkan perekonomian negara-negara yang bergantung terhadap ekspor tekstil. Di negara berkembang, prospek lonjakan impor dari Cina juga menyebabkan kegelisahan. Menurut ketentuan masuknya Cina ke WTO atau World Trade
Organization, Amerika Serikat dan negara-negara perdagangan utama lainnya sampai pada tahun 2008 untuk memaksakan kuota impor tahunan pada tekstil Cina jika mereka dianggap mengganggu. 8 bulan pertama pada tahun 2005 menggambarkan sekilas tentang apa yang mungkin akan datang. Impor tekstil Cina ke Amerika Serikat melonjak 64% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2004, menjadi 15,4 miliar US dollar. Impor tekstil Cina ke Uni Eropa juga mengalami kenaikan. Peningkatan impor mengakibatkan seruan Amerika Serikat untuk kuota impor tekstil Cina. Menyadari kenyataan tersebut, pada pertengahan tahun 2005, Cina melakukan negosiasi bilateral dengan Amerika Serikat terkait pembatasan impor tekstil Cina. Pada November 2005, mereka mencapai kesepakatan yang membatasi pertumbuhan impor Cina ke Amerika Serikat sekitar 15% per tahun hingga 2008 setelah pembatasan dicabut. Uni Eropa mencapai kesepakatan serupa dengan Cina beberapa bulan sebelumnya. Ini semua adalah materi kami. Terima kasih sebelumnya.